Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu di renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar saudara-saudaraku? Kiranya kabar baik, kegembiraan dan sukacita ada beserta dengan saudaraku sekalian. Dan kepada seluruh jemaat, saudara-saudara yang menghadapi pergumulan atau kesulitan, saya berdoa kepadamu saudaraku, Tuhan menguatkan saudara. Dan kepada saudara-saudaraku yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, doaku juga kepadamu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memulihkan, Tuhan menjamahmu saudara-saudaraku. Sebelum kita beranjak melakukan aktivitas pekerjaan kita di hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 15 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian, saudaraku, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Inilah amanah agung yang kita terima dari Tuhan. Sebuah perintah yang kita terima dari Tuhan untuk memberitakan Injil itu kepada semua orang, kepada semua makhluk, kepada dunia ini. Saudara-saudaraku, tentu ini adalah tugas yang mulia yang kita terima. Bahwa adalah Injil keselamatan itu harus sampai kepada semua. Apakah dia seorang anak-anak, remaja, atau pemuda, orang tua, semuanya harus menerima berita Injil itu sendiri. Apakah mereka yang sedang mengalami pergumulan, mengalami kegagalan, mengalami keputusasaan, dan atau sebaliknya mereka yang mengalami kesejahteraan, keberuntungan, mereka semua akan menerima kerajaan Allah. Injil Tuhan akan disampaikan kepada mereka, saudaraku. Demikianlah tugas yang kita terima, amanah yang kita terima, diterima oleh setiap orang dari Tuhan. Di dalamnya Tuhan menginginkan komitmen, kesetiaan, dan semua daya hidup adalah untuk memberitakan kerajaan Allah, Injil Tuhan itu. Supaya apa, saudaraku? Supaya dunia ini selamat, supaya dunia ini bertobat, supaya dunia ini menerima kehidupan itu sendiri. Bumi, makhluk semua yang ada di dalamnya menerima keselamatan yang sungguh-sungguh dan kekal dari Tuhan, saudaraku. Di sana Yesus, saudaraku, melalui nas ini, ada banyak orang membawa anak-anaknya kepada Yesus supaya dijamah. Tetapi ketika itu dilihat oleh para murid melarang mereka. Ternyata peristiwa ini dilihat oleh Yesus, sehingga Yesus mengatakan jangan menghalang-halangi mereka. Bahkan dikatakan, saudaraku, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini, saudaraku, bukan persoalan fisik sebagai orang tua atau anak-anak, sebagai orang dewasa atau orang muda, tidak. Tetapi kenapa dikatakan barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil? Karena anak kecil ini memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang polos. Dia ikhlas
mendengar, dan dia tidak banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang lain. Hidupnya, pikirannya, hatinya belum terkontaminasi dengan alasan-alasan, tetapi dengan jujur dan polosnya dia mendengar, sehingga hati yang polos dan hati yang murni, hati yang tulus, itulah yang diterima di dalam kerajaan Allah. Bukankah ini yang menjadi nilai dari kehidupan diperhadapkan dengan kerajaan Allah? Barang siapa menerima Injil Tuhan di dalam ketulusan, di dalam kepolosan, di dalam hati yang murni, di sanalah bekerja kerajaan Allah itu di dalam kehidupannya, sehingga dia menerima kerajaan Allah. Saudaraku yang saya kasihi, saudara-saudara yang sedang bergumul, saudara-saudaraku yang menghadapi kesulitan, mari melalui firman Tuhan ini kita diajak. Yang mengubahkan kehidupan kita adalah kerajaan Allah, firman Tuhan yang bekerja di dalam diri. Apapun yang kita alami, kesesakan, keletihan, dan yang sama dengan itu akan diubahkan oleh Tuhan melalui Injil Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga kita perlu memberikan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang polos tentang kerajaan Allah itu, supaya kerajaan Allah itu bekerja di dalam diri kita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan, mendatangkan sukacita, dan mendatangkan semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Kiranya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan melakukan aktivitasmu, melakukan pekerjaan, dan menghadapi segala dinamika kehidupan yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Allah, firman kehidupan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami semua membuka hati yang murni, yang tulus menerima Injil Tuhan. Karena dengan demikian, keselamatan dan atau kerajaan Allah akan kami alami. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka memperoleh kebaharuan, semangat yang baru dan berkat yang baru di dalam hidup mereka. Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang menopang, memberikan kekuatan kepada semua kami yang mengalami penderitaan, yang sedang sakit. Tuhan, Engkaulah jawaban dari semua penderitaan kehidupan, dan Engkaulah yang akan membuat kami berhasil di dalam seluruh kehidupan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, atau menghadapi dinamika kehidupan ini di dalam kesungguhan, hati yang murni, yang tulus menerima firman Tuhan. Saudara akan dikuatkan. Tuhan memberkatimu.